Yami, Ah, tanya. Kemarin kan udah dijelaskan mengenai apa itu ulil amri. Lah, mohon coba dijelaskan siapa saja itu dan nama-namanya nanti diperjelas. Terima kasih. memang dalam pertemuan kita ini harus ngobrol, obrolan maton. Jadi obrolan itu tidak sia-sia ya. Sampai mengikuti obrolan terus ngono kuwi ora bosen kan? Ora. Senang aku. Pecinta ilmu asli. Jadi menerangkan tentang ulil amri. Kemarin dibahas itu ulil amri itu ya. Iya. Sampan ngrungokke wingi. Oke ra. Oh. Oke. Jadi Beli penjelasane. tapi mudeng murah sampean. Dong. Ora mudeng entek-entek kopi. Wah. Dia buku makin bang apa tambah mudeng. Waduh. Iya. Jadi begini, kalau kita itu mensikapi ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, kita ini berdiri di posisi netral. Artinya yang netral apanya? Ya pikiran kita ini. Pikiran kita ini netral. Yang dimaksud netral ya bagaimana sih? Bukankah sekarang ini kan Islam itu kan terpecah-pecah kan? Berkelompok-kelompok. Bahkan ada yang sampai begitu fanatiknya dengan kelompoknya, sampai dia menuduh yang lain pun kafir, menuduh yang lain bid'ah, padahal kan saudara kita semua. Kita semua kan muslim bersaudara. Kata Mak Irama, muslim bersaudara. Bersatulah. Itu kan ada judul lagu, Bersatulah. Apal Pak sampean? Wah, nah apal aku sing jeni. Ora ngerti. Ora tau nembang Mak Irama. Intine tidak boleh kita ini fanatik dalam mencari ilmu. Kalau kita fanatik, itu pengetahuan yang kita dengar dari siapa saja, itu nanti tidak akan pernah diserap. Dia akan menyerap pengetahuan yang dikeluarkan dari orang yang difanatiki itu. Padahal sebuah ilmu tidak boleh kayak begitu. Tidak boleh. Nah, mengenai ulil amri. Ulil amri ini memang simpang siur. Memahami ulil amri itu simpang siur. Ada yang mengatakan ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Apalagi sudah berbeda madhab, berbeda kelompok, berbeda organisasi. Padahal semua itu mestinya tidak dibutuhkan kalau ingin memperbanyak hasanah ilmu. Begitu. Jadi artinya yang dimaksud ulil amri itu siapa sih? Katanya Rasulullah telah menerangkan. Betul memang telah menerangkan Rasul. Bener nih. Bener. Nah, ora bener, mosok ada ayat yang diterima Rasulullah ketika itu sebuah wahyu kan. Ketika Rasulullah mengatakan, aku mendapat wahyu ini. Ini ada kalimat ulil amri. Terus itu umat tanya, lah ulil amri itu siapa ya Rasulullah? Aku tidak tahu. Kan tidak mungkin kan. Kan sudah diterangkan.
Nah, ini logika. Logika itu untuk mencari kebenaran. Itu logika. Misalnya ada orang memahami kitab itu hanya 20%. Tetapi logikanya selalu dia itu dimainkan untuk berpikir. Nah, ini kadang orang-orang yang berlogika yang dimainkan, difungsikan logika itu nanti bisa mencapai kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengenai ulil amri itu, Kang. Oh, Tetapi kalau berdasarkan kitab-kitab itu satu sama yang lain tuh selalu ada perbedaan. Makanya kunci pertama kali itu kalau ingin mengetahui kebenaran sabda Rasulullah itu netral. Kita ini harus netral. Pikiran ini dulu netral. Pikiran ini netral. Netral itu ya tidak bercabang-cabang. Artinya fanatik itu dilepas. Karena fanatik itu yang membelenggu masuknya pengetahuan itu. Gitu loh Pak Ufron. Jadi ulil amri itu kan jelas sudah diterangkan oleh Rasulnya kan. Lah, ulil amri itu pertama kali yang diterangkan Rasulullah. Ini menurut kaum muslimin kebanyakan 90% itu hadis mutawatir. Yaitu Rasulullah bersabda, sungguh aku tinggalkan dua pusaka yang sangat penting, yaitu kitabullah dan ahlul baitku. Artinya kitabullah itu Al-Quran itu. Lah, ahlul bait Nabi yang mana? Semua kaum muslimin tentunya paham betul, tahu ahlul bait Nabi itu siapa. Kalau dulu itu ya, kan saya itu hidup itu di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau subuh itu setelah adzan itu ada pujian-pujian. Itu li khamsatun utfi biha. Ya itu. Li khamsatun utfi biha kharul waba il khatimah. Siapa saja itu mereka? Al-Mustafa wal Murtado wabnahuma wa Fatimah. Al-Mustafa itu Kanjeng Nabi. Wal Murtado Sayyidina Ali. Wabnahuma kedua putranya Sayyidina Ali yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa Fatimah dan Siti Fatimah atau Fatimatul Zahra. Nah itu ahlul bait. Itu yang pertama kali ditekan oleh Rasulullah. Dan ahlul bait ini mempunyai yang namanya itroh. Ada dua kalimat tetapi berbeda. Satu itroh, kedua duriyah. Kalau kita ini terjebak dengan kefanatikan, maka tidak akan pernah menemukan perbedaan antara kalimat itroh dan duriyah. Rasulullah telah bersabda atau mendeklarasikan itu di kalangan umum, karena hadis Sakolain itu mutawatir. Dan 90% kaum muslimin yang nongkrong di muka bumi ini itu sepakat bahwa hadis Sakolain itu mutawatir. Mutawatir itu artinya disaksikan orang banyak. Oh, ngono. Orang banyak.
Hadis Sakolen itu ya itu peninggalan Nabi itu, wasiat Nabi. 2 pusaka yang sangat penting yang ditinggalkan untuk umatnya, yaitu 1 kitabullah, yang kedua Ahlul Baitnya. Ahlul Bait itu keluarga kan? Keluarga pilihan. Kalau keluarga Nabi kan banyak, ada istri-istri juga kan. Iya. Tetapi ini keluarga yang pilihan. Dan kitabullah itu Al-Quran itu. Itulah peninggalan Rasulullah SAW. Sakolain. Kemudian Rasulullah menjelaskan tentang Sakolain itu. Lah, Al-Quran, kitabullah itu Al-Quran, itu yang berbentuk kitab itu, tulisan itu. Iya. Nah, itu untuk bacaan. Bacaan tok gitu. Ya. Tetapi kandungannya kan tidak bisa dipahami oleh umat. Ngono. Iya. Makanya Al-Quran itu kan butuh pendamping yang menerangkan Al-Quran itu. Dari ayat per ayat itu ada pendampingnya. Kalau tidak ada pendampingnya, logika mana yang dapat menerima? Sulitnya luar biasa Quran itu kok. Kalau hanya untuk qori atau dibaca, ya semuanya anak-anak kecil itu sudah berlatih. Pandai-pandai, bahkan lagu-lagunya itu indah-indah. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu kandungannya. Kandungan Al-Quran itu. Nah, karena Al-Quran itu begitu sulitnya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang suci, maka pendampingnya, pengganti Rasulnya itu, setelah Rasul tiada, itu ya suci. Orang-orangnya disucikan. Ya, rusuh. Ya, itu yang kalimatnya sangat populer, namanya itroh. Itroh ya bisa dipahami, itroh itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Tetapi itroh ini khusus keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah, khusus yang untuk menghantar itu, mendampingi Al-Quran dari masa ke masa sampai kiamat. Ya. Jadi aslinya umat Rasulullah ini tidak akan mengalami kebingungan, aslinya begitu. Aslinya. Karena dari masa ke masa, zaman ke zaman, itu ada pendamping-pendamping itu. Nah, pendamping-pendamping itulah wakil-wakil Rasulullah. Itu disebut itroh. Itroh ya. Jadi keluarga Rasulullah yang khusus, yang ditunjuk oleh Rasulnya. Lah Rasul itu menunjuk pendamping itu ya atas dasar wahyu, atas dasar ya pilihan Allah. Begitu. Nah terus kalau Duriyah itu keturunan Rasul, utawa nasab. Tetapi Duriyah ini tidak yang mendampingi Al-Quran itu. Bukan yang mendampingi Al-Quran. Ya kita wajib menghormati Duriyah Nabi itu. Wajib kita hormati karena dia Duriyah Nabi, nasabnya sampai ke Rasulullah. Cuma tidak mempunyai hak untuk menerangkan Al-Quran. Yang untuk menerangkan Al-Quran sudah ditunjuk Nabi. Itu saya sebut namanya itroh. Ya. Dan kebanyakan ini itroh dengan Duriyah mau diterjemahkan sama atau ditafsirkan sama, ya sama, tetapi ada bedanya. Ada bedanya. Ana bedane. Mantuk-mantuk wae, paham ora? Wis pampe ra awak. Carane iki diurutte. Lha iki wis urut. Anak itroh kuwi Duriyah Nabi. Piye? Itroh kan sesuai kan Nabi mengsor. Lah ya itroh kuwi wakile Kanjeng Nabi sing ditunjuk Kanjeng Nabi. Lah Duriyah keturunan Nabi. Tapi sing ora ditunjuk
menjadi pendamping-pendamping. Yo Durya ya kita hormati Durya. Oh, harus menghormati Ya. Kiai. Nah, siapa saja kalau itu Durya Nabi kita wajib menghormati. Berarti bisa disebut kalau Duriyah itu pasti itrohnya Nabi, tapi Kalau Itroh, terbalik. kalau Itroh itu sudah jelas Durya. Ya. Tapi kalau Durya belum tentu Itroh. Oh, gitu. Ya. Ini pendapat saya loh. Kalau mungkin banyak yang tidak bisa menerima, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bahasa Itroh dengan Durya. Yang tepat ya itu tadi. Kalau Itroh itu sudah jelas Durya. Tapi kalau Durya belum tentu Itroh. Sama dengan Rasul itu sudah jelas Nabi. Iya. Tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Rasul. Iya. Begitu. Ngono. Paham. Paham. Sampean kuwi sudah jelas bapaknya Saifuddin. Tapi selamat durung tentu Pak Samsudin. Karena kayak selamat. Pak Soleman, Pak Ibrahim, ono Pak Dakelan yo selamat jenengane. Ya ngono, padha ngono. Lah sampean terus Pak takok apa? Iki tekan kono sik. Lah terus kan mau tadi kan sudah tak jelaskan Itroh. Itroh itu pembawa misi Rasulullah. Lah Itroh itu sudah jelas Durya kan? Kalau Durya belum tentu Itroh. Karena yang Itroh itu terbatas. Yang ditunjuk Nabi itu. Ya tentunya dari keturunan Ahlul Bait. Tentunya. Yang tadi berarti belum disebutnya ya. Siapa saja jumlahnya berapa untuk ulil amri itu? Apa nanti diteruskan nanti? Sejijine. Patokane Pak Slamet. Nak Pak Slamet kok iki mau mudeng, tak terus ke. Mau kan Itroh. Saya kena Durya kan butuh mesti Itroh. Nah Durya kan maksudnya Durya kan pengakuan Durya iki keturunan Rasulullah. Durung tentu Itroh. Tapi kalau Itroh sudah jelas Durya. Ngono. Penemuku. Penemu sembar. Umpamane kok akeh sing berpendapat ya ora jadi persoalan. Aku ora dosa kok. Ya ora melanggar aturan penerjemahan ora kok. Kudu siji wae kudu jelas kira. Jane ngerti tekani sore sapa. Isor sapa. Kuwi kok dibahas liya wektu wah. Ngono. Jeneng-jenengene. Aku ora apal kok ning kitab kok. Lah aku kitabe buka ora. Lah aku ngomong ngene wae ngertine ngawur. Jeneng-jenengane kan. Ayo, soporan wae sing ditunjuk Rasul kan ono sira. Sing kanggo pendamping Al-Qur'an kuwi kan dari masa ke masa bahkan sampai kiamat tiba kok. Jumlah Itroh itu ada batasnya apa terhingga? Misalnya kita ini ya mempelajari dari rasul-rasul yang terdahulu, misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, itu kan rasul-rasul. Bukankah beliau-beliau itu mempunyai wakil? Setiap rasul wakilnya 12. Setiap rasul. Iya. Rasul Isa alaihissalam itu wakilnya juga 12. Itu padha mewakilkan Nabi. Terus Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya wakilnya 12. Setiap rasul wakilnya 12. Berarti. Iya.
itu termaktub dalam kitab-kitab yang sahih. Bahkan itu kan karena apa namanya peristiwa yang bersejarah kan, ya itu di dalam kitab-kitab tarikh, tapi ya tarikh-tarikh yang sing larang regane, sing murah-murah ora muat, ora nyatet semurah-murah. Ora nyatet kuwi. Sama di kitabe. Yo nek golek yo menawa. Tuku larang regane. Ning Gramedia Komret. Golek tarikh. Tarikh kuwi sejarah yang tertulis tanggal dan nama-nama dan tarikh komplit. Tahun. Jadi jelas. Ora ngapusi ya. Ibu ngapusi ibu ora ya diwaca sik. Ngono wong tarikh ku ya kira karuan kitabe yo. Tinggal penulisnya sapa dan versinya siapa. Ngono. Maka nak sampean kok bingung maca sejarah, kok sejarah ini kok begini, sejarah ini begini, sejarah ini begini, sejarah ini begini. Tetapi kok mengatasnamakan Rasulullah semua. Lah, kan sampean bingung. Nak bingung wis tutup tinggal ngopi. Tinggal ngopi, karang bingung. Golek meneh kok kitab sing ora bingung sampean. Masalahnya wae serak karuan. Ya kitab itu tukune larang meneh. Larang kanggone aku sampean larang. Kanggone wong sing berduit ya murah. Ngono. Lah tentunya misalnya siapa saja sih itu ulil amri. Sementara ini logika kita berpositif saja. Artinya begini, karena ulil amri itu sudah diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, aku mau ngomong meneh piye? Sama njaluk jeneng-jenengane mau kasih. Nah, di sini. Ayo, aku nak ngomong tanpa kitab, engko ngertine aku ngawur. Sajen ora ngapa kan iso diurutke. Ya ora kok ya. Sampai nak terus bener apa lagi? Bener ora? Nuntute bener ora kok. Kene kudune yo sing sampean ora iso bantah iki lho kitabe. Ngono. Nyawaca dhewe. Pak diwaca dhewe kok macake. Diwaca. Rapo. Di kopine sama di. Kae kono. Iki pokae. Oh. Ayo dhisik lah menerang. Duduti, udut. Ngobrol-ngobrol penak koyo ngene kok. Ora usah digawe ngono. Ya Kang ya? Heeh. Yang penting kan untuk pengetahuan. Apa? Pengetahuan. Pengetahuan. Lah kuwi panci sampean tak anggap wenteng temenan. Karo ilmu senenge pol. Sesuai karo dalile yo. Hadis-hadis we menekan wajibe golek ilmu kok. Sekolah lahir jebrol ya nganti blus-blusuk nego luangan kuburan nek diwajibke ngono. Sekarang lah yo kuwi lah yo. Saiki yo wong ki mau wis iso ngaji sithik terus padha gawe wae piye ora yo. Piye bisane aku urip ki tentrem. Biar sini ki apa urip ki ora munyah-munyah kan jeneng ngono. Kara wong akeh, kuwi pirang-pirang, Kang. Ngono. Wong akeh pirang-pirang. Dadi ora iso menghukumi wong liya ora iso. Ora iso. Aja sok menghukumi wong liya ya. Artine ngene, sama tak kandhani. Sekalipun kono isone ngono, kono isone ngono, kono ngono. Kuwi jenenge perbedaan. Ngono. Itulah keadilan Tuhan. Oh. Tidak boleh begini. Goblok kowe. Sesat kowe. Kafir kowe. Rento. Ngono, artinya menghukumi orang lain tidak boleh. Ngono. Kudu nyalahke. Yo, umpamane kok yang sana itu berbicara dengan dalil-dalil, ya. Terus sampean menentang dalil-dalilnya, sampean yo kudu iso menunjukkan dalil-dalil sampean, tapi aja nglawan, yo sampean ngomong ngono,
Misalnya nih YouTube di shooting sampean, maca sing bagus. Ngono. Wah, ngomong dengan dalil-dalil itu. Ngerti napa aku. Ya, Ngerti kan. ya dengan bahasa yang santun. Jangan menyerang yang lain itu tidak boleh. Oleh. Islam itu dilarang berdebat, Lento. tidak boleh. Tapi Islam diwajibkan berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Keapian. Nah, apa bahasa Jawa nih? Keapian. Ya yang ngono ra piye. Kok bahasa Indonesia ning kok. Pas tabikul khairat ki keapian ya. Berlomba-lomba. Ya wis, Bahasa sing intelektual. ki ngene. Bengi ki aku ki entuk undangan ya, rek suwe-suwe ya. Iya. Ngono. Kapan-kapan meneh ya. Apa meneh? Kapan-kapan aku tak gawe kitabe. Terima Jeneng-jenenge kasih. ya. Terima kasih. Nah.